Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya. Energinya terkait tentang apakah dia ghosting aku? Ya, oke. Seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces. Kalau bisa, kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat dari energi kartunya untuk Pisces. Apakah dia cemburu? Atau apakah dia ghosting aku? Ya, sorry. Atau mungkin dia PHP-in aku. Beri saya 10 kartu untuk Pisces, ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Dan ingat ya guys, ini mungkin buat kalian yang sudah berpacaran bisa ya, atau mungkin lagi punya gebetan bisa ya. Mungkin kamu ngerasa akhir-akhir ini sikap dia agak berbeda dan kamu ngerasa bingung kenapa sikap dia ini tuh kok kayak agak berbeda gitu ya, atau mungkin hanya perasaanmu atau mungkin dia punya masalah. Kita lihat di sini ya. Oke. 3 lagi untuk Pisces. Eight of Swords. 2 lagi. 1 lagi. Ace of Swords, dan terakhir Nine of Cups. Thank you untuk kartunya buat Pisces. Ini bottom of the deck. Oke, Pisces. Energi kartunya perihal terkait tentang apakah dia ghosting aku, apakah dia PHP-in aku, kenapa sikap dia seperti itu akhir-akhir ini. Pisces. Kalau yang aku lihat sih di sini ya, alasan dia menjauhi kamu, atau mungkin kamu ngerasa tuh akhir-akhir ini dia agak berbeda. Saya ngeliat di sini tuh seperti dia tuh lagi punya masalah, nggak tahu ya, entah masalah keuangan atau masalah pekerjaannya, atau mungkin dagangannya lagi sepi, usahanya nggak jalan, bisnisnya macet, banyak problem ya, mandet, atau mungkin bermasalah dengan teman-temannya, atau mungkin di sini rekan kerjanya sendiri, atau mungkin ada masalah internal dalam family-nya ya. Why ya, ibarat kata kenapa gitu ya, ya tiap orang itu kan pasti punya masalah ya. Dan di sini ya sikap dia itu rada-rada aneh ke kamu ya, karena ya dia punya problem itu sendiri, sehingga dia nggak bisa bersikap seperti biasanya, seperti yang kamu inginkan, seperti yang kamu mau, Pisces. Nah, well, kalau saya lihat di sini sih, apakah dia akan terus-terusan seperti itu, Ceh? Ya memang repot ya. Seharusnya gini ya, kalau namanya orang ya, itu sifatnya itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa bercerita terkait masalahnya, tapi ada juga yang memendam alias cukup diri sendiri dan Tuhan yang tahu, karena nggak mau orang lain terlibat, atau mungkin masalah dia ini kesebar ya, entah dia malu dan sebagainya, Pisces. Kalau saya lihat ini tipe pasangan kamu itu tipe orang yang kalau punya masalah itu dipendam, bukan tipe orang yang berbagi dan cerita gitu ya. Maksudnya berbagi di sini kan nggak ke setiap orang kita berbagi ya cerita, maksudnya kita berbagi kepada orang yang kita sayang ya, seperti kayak kamu. Nah, kalau dia enggak, bukan dia nggak percaya sama kamu, tapi memang watak dia seperti itu ya, tipe orang yang memendam masalah apapun
Ya memang susah kalau udah kayak gini tuh, jadi kesannya nanti kamu jadi salah paham ya. Jadi memang hubungan ini memang rentan salah paham kalau sikap dia kayak begitu terus-terusan. Jadi ya untuk ngebuat hubungan ini tuh kembali harmonis seperti dulu, dia itu setidaknya itu harus bersikap terbuka kepada kamu ya Pisces ya. Harus loh. Ya. Jadi kamu di sini juga jadi tahu, oh pasanganku, gebetanku lagi ada masalah nih. Pantes akhir-akhir ini kok dia jadi cuek, dingin, atau mungkin di mana di sini tuh dia udah lama kok nggak main ke rumah aku, udah lama kok dia nggak ngajak jalan ya. Entah dia punya masalah di keuangan, oh pantes nggak ngajak jalan. Nah itu harusnya dia cerita ya. Memang kalau untuk hubungan yang langgeng, kalau nggak diceritakan masalah-masalah seperti itu, ya nanti kesannya nanti kayak kamu nanti jadi salah paham ya. Jadi memang di sini ya Pisces, saya tahu ya gimana perasaan kamu, saya tahu banget karena saya pernah di posisi kamu ya. Saya pernah punya pasangan model kayak kamu, pernah ada salah satu mantan saya itu persis seperti kamu, memendam masalah. Jadi kesannya nanti kita yang jadi salah paham ya, jadi mikirnya yang enggak. Nah buat nanganin ini gimana gitu ya, setiap aku tanya dianya diem aja. Nah, kalau memang ini resonate buat kamu ya, mau nggak mau, kamu pelan-pelan deketin dia, buat dia itu percaya dengan kamu, sehingga dia mau berbagi cerita dengan kamu. Caranya dengan apa ya? Caranya saya mana tahu lah. Pendekatan yang menurut versi kalian masing-masing ya, maksudnya dideketin dulu. Masa cara ngomongnya harus diajarin? Ya, ya ibarat kata kan untuk menghadapi seseorang itu kan, watak itu kan ya maksudnya dari orang itu sendiri kan beda-beda. Kamu sebagai pasangan atau gebetannya kan juga lebih tahu dari saya ya. Jadi kamu harus deketin dia ya, buat dia itu ibarat kata pelan-pelan, jangan langsung tanya kamu ada masalah apa sih, ya jangan kayak gitu ya. Pelan-pelan tanyakan kenapa sih akhir-akhir ini kamu berubah, ada apa, gimana pekerjaan kamu lancar, atau orang tua kamu sehat. Nah dari situ pelan-pelan dia bisa cerita seperti itu ya Pisces ya. Emang bener ya, kalau kamu berdealing dengan orang yang memendam masalah itu memang repot banget, memang repot. Karena orang seperti ini, kalau kamu menikah dengan orang seperti ini nanti, ini tipe-tipe orang yang diem aja nih kalau ada masalah, nggak mau berbagi ke kamu. Nanti jadinya salah paham terus, memang repot. Makanya sifat kayak gitu sebetulnya ya nggak baik juga sih. Maksudnya kan memendam masalah itu tuh bukan berbagi ke orang sembarangan ya, tapi ke pasangan itu harus terbuka sebetulnya, bukan cerita utuhnya ya atau seluruhnya. Kan bisa ngomong gitu, sayang aku ada masalah nih dalam pekerjaan aku ya, proyek aku gagal, atau mungkin aku diomelin bos karena tidak sesuai dengan ekspektasi bos. Maaf ya kalau sikap aku ini akhir-akhir ini agak berbeda dan aku menjauhi kamu, sorry aku butuh waktu istirahat untuk menyendiri. Nah kalau dia bisa cerita kayak gitu, dia ngomong kayak gitu, saya yakin kamu juga pasti akan mengerti ya, nggak bakal salah paham lagi ya. Jadi sebetulnya sih kalau kamu bertanya dia sayang sama kamu atau enggak, dia sayang kok. Dia nggak ghosting, nggak PHP-in kamu ya, entah ini pasangan kamu atau gebetan kamu, sama sekali kok dia nggak ada niatan buruk, nggak ada sayang ya. Dia memang punya masalah besar aja seperti itu ya Pisces ya. Kita lihat pesan angelnya untuk Pisces terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Be willing to express love. Nah ini dia nggak bisa mengekspresikan yang menjadi masalah dia ya. Jadi mungkin kesannya akhir-akhir ini juga dia jadi jarang mengekspresikan cintanya ke kamu ya. Jadi jarang bilang I love you, jadi jarang bilang sayang, jadi jarang memperhatikan kamu, jadi kesannya cuek dan dingin. Kalau orang punya masalah itu kelihatan kok guys, mukanya pasti mumet. Kalau orang toksik itu nggak akan pernah menunjukkan wajah yang mumet, tapi kalau orang punya masalah itu pasti menunjukkan wajah yang mumet. Coba kamu perhatikan ya. Nah di sini dia sayang sama kamu ya, tenang aja kok ya, dia nggak neko-neko kok, dia setia ya. Cuma aku lihat problemnya aja nih gede juga ya, dan dia belum nyelesain masalahnya ya. Jadi kayak begitulah sikap dia, jadi ngejauhin kamu, jadi lebih senang menyendiri dia itu kalau punya masalah. Itu aja ya untuk kamu Pisces, semoga energinya resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.